Nah, pemirsa, kita berdoa sebentar, kita memohon kekuatan tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan tentang pengguncangan ini. Kita berdoa, Bapa di surga, kami memohon tuntunan Roh Kudus supaya kami benar mengerti akan keadaan jemaat Tuhan ke depan akan mengalami pengguncangan yang dahsyat, dan ternyata Tuhan menghendaki umat yang benar-benar setia mengasihi Engkau. Akhirnya mereka sajalah yang terbukti tahan dan lulus dalam menghadapi pengguncangan tersebut. Tolong Tuhan mengerti akan firman-Mu yang dahsyat ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara pemirsa, kita menyambung pelajaran kita mengenai pengguncangan. Pengguncangan dialami gereja masa Tuhan hari ke-7. Kita sudah mempelajari 4 jenis orang yang terguncang. Sekarang kita melihat yang kelima. Siapakah yang terguncang akhirnya di dalam gereja Messiah Tuhan hari ke-7? Yang kelima, 1 Selected Messages 202. Yesus sebagai penegur digambarkan sebagai saksi yang setiawan setelah melihat dan menyaksikan keadaan sidang yang suam-suam karena dosa-dosa, maka ia menemplak dan membukakan dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari umat itu di hadapan Allah. Suam-suam, menemplak. Dan pemirsa, orang yang suam kerohaniannya tidak selamat, akan terguncang. Tuhan mau sekarang keluar dari sifat kesuaman. Jadi orang yang merasa dirinya sudah cukup baik, padahal situasinya apa? Suam, akan terguncang. Jadi ada baiknya saudara pemirsa, kita mengetahui sekarang kita tidak perlu merasa sudah cukup baik. Tetapi kita harus merasa perlu pertumbuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh mengikuti semua petunjuk Alkitab dan Nubuat. Ini yang benar, sikap yang benar. Tidak merasa sudah cukup dan tidak perlu bertumbuh. Dikatakan di sini, Yesus Kristus tidak suka sifat suam. Jadi dia menemplak dosa-dosa orang yang suam dan membukakan keadaan mereka yang sebenarnya yang suam itu. Dan teguran ini ditujukan, dikatakan di sini, teguran ini ditujukan kepada Laodikia. Pekabaran kepada orang Laodikia dikenakan kepada Messiah Tuhan hari ke-7. Messiah Tuhan hari ke-7 ini mempunyai terang besar, tapi tidak berjalan dalam terang itu, suam. Jadi definisi suam ialah mengaku mengasihi kebenaran, mencintai kebenaran, tapi tidak berjalan dalam kebenaran itu. Tidak ada keberanian risiko, memikul beban kalau pikul kebenaran ada risiko. Sehingga dikatakan orang yang tidak mempunyai keberanian untuk berkorban akan terguncang. Nah, jadi kita lihat teguran akan terus diberikan kepada Laodikia, teguran terhadap dosa-dosa mereka. Pertanyaannya, siapa yang menegur? Siapakah yang disuruh saksi yang setia itu? Penegur akan dosa-dosa di dalam Laodikia sehingga mereka tetap dalam keadaan suam. Siapa yang dia panggil? Karena Nubuat mengatakan, Tuhan menyatakan keadaan kita bahwa pekabaran disampaikan kepada umat Tuhan oleh para pendeta yang Tuhan sudah panggil untuk mengamarkan umat Tuhan, bukanlah pekabaran damai dan sejahtera. Jadi saudara memeriksa, khutbah-khutbah yang dibutuhkan sekarang bukan khutbah damai sejahtera, khutbah kemakmuran, ketenangan, tapi khutbah yang membuat gusar, khutbah membuat kita tidak merasa sudah aman, merasa kita apa? Tidak layak dan perlu pertobatan. Itu sekarang khutbah yang perlu di dalam mempersiapkan satu umat bertemu dengan Tuhan, dan mereka itu dikatakan adalah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang terpanggil. Jadi siapa yang dibutuhkan oleh jemaat itu sebenarnya sekarang dalam masa pengguncangan? Siapa? There is need now of men who are firm and fearless in declaring the whole counsels of God. Dibutuhkan orang-orang yang firm, yang kokoh, tak goyah, dan tidak takut, fearless, di dalam menyampaikan dengan berani dan tegas semua nasihat dari Alkitab dan Roh Nubuat. Katakan dengan berani. Inilah yang dibutuhkan sekarang. Sehingga terjadi apa? Kebangunan dan pembaruan rohani. Jadi orang yang bagaimana dibutuhkan sekarang dikatakan?
Men who are firm and fearless. Orang yang tidak takut dan orang berani tegak menyatakan seluruh nasihat daripada roh nubuat. Melalui siapakah ini datang kita harapkan saudaraku? Melalui siapa? Melalui hamba-hamba Tuhan yang terpanggil. Bukan hanya pendeta, tapi hamba Tuhan yang benar-benar memiliki apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Early Writings 270. Saya menanyakan arti dari pengguncangan yang ditunjukkan itu. Bahwa itu terjadi karena kesaksian tegas langsung diberikan oleh saksi yang setia itu. Kesaksian tegas diberikan oleh hamba-hamba Allah yang dipakai Tuhan menamplak dosa Laodikia yang suam itu. Apa yang terjadi? Sebagian orang akan bangkit dan melawan teguran, melawan pekabaran itu. Inilah yang menyebabkan terjadi apa? Pengguncangan di antara umat Allah. Dan pemirsa, dahsyat. Jangan coba melawan amarah roh nubuat. Kalau Anda belum bisa siap melakukannya, Tuhan tolong katakan amin atas semua amaran, teguran, nasihat. Katakan amin. Jangan lawan. Anda akan terguncang. Inilah nubuatan itu. Orang yang melawan teguran roh nubuat akan terguncang. Itu jenis orang yang terguncang, jenis yang kelima. Sekarang yang keenam. Jenis orang yang terguncang yang keenam. 6 Testimonies halaman 111. Jika pada perkemahan dihadapkan kepada umat bagaimana kejahatan timbul karena tidak bertarak dalam hal makanan dan minuman, dihadapkan dalam hubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, maka akan terjadi pengguncangan di antara umat-umat Allah sendiri. Orang yang melawan nasihat, teguran tentang reformasi kesehatan akan terguncang. Jangan lawan panggilan untuk mengadakan reformasi kesehatan. Mereka yang melawan akan terguncang. Dengarlah teguran itu. Nasib kita untuk masa yang kekal tergantung atas kebiasaan bertarak yang keras. Bertarak yang keras. Nasib kita bergantung kepada kemampuan bertarak. Dan memberi apa itu bertarak? Self-control. Kontrol keinginan, kontrol selera. Inilah yang sedang dihebur-heburkan oleh dunia sekarang. Hiburan, kepelesiran, kesenangan pribadi. Sementara Tuhan memanggil bertarak yang keras. Melawan segala apa? Keinginan dan selera. Dengarlah apa yang dikatakan dalam buku Surga Mulia halaman 193. Bila orang dapat mengalahkan pencobaan dalam selera, maka ia akan dapat menang dalam setiap pencobaan. Selera jangan anggap remeh selera. Kalau selera belum kita bisa kalahkan, pastikan kita tetap jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang lain. Memang benarlah bahwa Eden telah hilang karena selera, dan kita kembali ke Eden dengan mengalahkan apa? Selera, supaya kita menang terhadap selera. Ada satu sebutan keras tentang makanan daging, karena makan daging itu tidaklah maksud Tuhan untuk tetap kita makan bila mana kita siap bertemu dengan Yesus dan memiliki tabiat yang sempurna. Saya baca di sini. Janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Makan daging bukanlah alamiah. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula. Apa rencana Allah semula? Sewaktu menciptakan manusia di Eden. Jadi saudara pemirsa, rencana penebusan itu ialah membawa manusia yang jatuh ke dalam dosa ini kembali ke Eden. Seperti Adam pada mulanya tidak memakan makanan daging-dagingan, tetapi memakan buah dan biji-bijian. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula sewaktu menciptakan manusia di Eden. Inilah panggilan untuk apa? Reformasi kesehatan. Jangan dilawan panggilan reformasi kesehatan. Banyak orang sekarang ini masih setengah bertobat dalam hal makan daging. Akan keluar dari kelompok umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Sudah bisa setengah bertobat. Berlambat-lambatan meninggalkan makanan daging. Akhirnya kata, akan keluar dari kelompok umat Allah. Soal apa? Soal selera.
Jadi selera mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Selera mempengaruhi hubungan kita dengan Roh Kudus. Kalau gara-gara selera ini kita lawan teguran itu, akhirnya Roh Kudus akan tinggalkan kita. Roh Kudus tinggalkan kita, akhirnya kita tinggalkan persekutuan umat Tuhan. Itulah mereka yang jenis terguncang yang ke-6. Sekarang jenis orang yang terguncang yang ke-7. Jenis orang terguncang yang ke-7. Karena undang-undang hari Minggu. Masanya tidak lama lagi apabila ujian akan datang bagi setiap jiwa. Tanda binatang akan dipaksakan kepada kita. Pada masa itu emas akan dipisahkan dari sanga di dalam sidang. Jadi sidang ini kalau dikatakan jadi emas mau dimurnikan dari segala bentuk sanga, kotoran. Dikatakan kapankah itu benar-benar emas itu dipisahkan dari sanga? Kapan? Bila mana sudah muncul pemaksaan penyucian hari Minggu, tanda binatang. Roh Nubuat jelaskan bila mana hari Minggu sudah dipaksakan, ini katakan when the final test, great test of loyalty, final test. Jadi tes yang terakhir dan terbesar ialah tentang kesetiaan pelihara hari Sabat. Kita bisa buktikan bahwa kematangan kerohanian seseorang, kita bisa lihat, kita buktikan melalui cara dia pelihara hari Sabat. Karena hari Sabat ini sudah menyatakan kesetiaan dia kepada Tuhan, dikatakan dia mengikat dirinya dengan rantai emas penurutan, pelihara hari Sabat. Sementara setan akan membuat tandingannya hari Minggu. Jadi bila mana hari Minggu dipaksakan, kita tidak benar-benar kokoh dalam pemeliharaan dari Sabat, kita akan terguncang. Jadi jenis orang yang terguncang pada akhirnya pembersihan gereja adalah bila mana undang-undang hari Minggu dipaksakan. Coba saudara lihat ini nubuatannya. The large exodus. Exodus itu keluar, rame-rame keluar. He will thoroughly purge his floor. The time when we will witness large exodus does not take place until the issuing of the Sunday Law. Saudara, dikatakan banyak umat Tuhan yang keluar dari persekutuan kita ini bila mana undang-undang hari Minggu sudah dipaksakan. Akan kelihatan keluar rame-rame dari persekutuan umat. Dan bila mana hari Minggu dipaksakan, maka dikatakan pada saat itu emas dipisahkan dari sanga di dalam sidang. Dan pemirsa, ini nubuatannya. Nubuatannya ini, banyak bintang yang kita kagumi kecemerlangannya akan hilang ditelan kegelapan. 5 Testimonis 8:1. Jadi puncak pengguncangan terakhir dan terbesar ya kan, pemaksaan undang-undang hari Minggu. Di sanalah gereja benar-benar disaring, emas dipisahkan dari sanga, bintang-bintang berguguran. Saudara pemirsa, siapa bintang? Bintang melambangkan apa? Pemimpin-pemimpin. Saudara, kalau kita belajar ini kita gemetar. Pemimpin-pemimpin, bukan sembarang pemimpin. Dikatakan bintang yang kita kagumi kecemerlangannya. Pemimpin yang cemerlang hilang ditelan kegelapan bila mana apa? Hari Minggu sudah dipaksakan. Kutipan itu mengatakan 9 Testimonis 8. Mengapa bisa terjadi dikatakan? Karena kedudukan tidaklah memberikan jaminan akan kesucian tabiat. Jadi kedudukan, jabatan dalam kepemimpinan, dalam organisasi gereja tidak menjamin tabiat. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin kesucian tabiat seseorang. Saudaraku, tabiatlah yang merupakan apa? Ujian, karcis masuk pintu gerbang Firdaus. Tabiat. Sekarang kita membersihkan tabiat, memurnikan tabiat, memperhatikan tabiat. Dan mereka yang tidak setia dalam perkara yang kecil-kecil tak pernah memiliki tabiat yang kokoh, bersih, dan suci. Sekarang jenis yang terguncang yang ke-8. Yang ke-8. Kita baca kutipannya. Seseorang bisa mempunyai talenta yang luar biasa.
kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Tetapi satu cacat, satu dosa yang sangat rahasia dimanjakan, akan terbukti bagaikan ulat yang memakan papan perahu, mendatangkan bencana dan kehancuran. Satu dosa yang sangat rahasia, cacat tabiat, ada pada seseorang yang mempunyai talenta yang luar biasa, kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Ada satu cacat tabiat, satu dosa yang sangat rahasia. Dikatakan terbukti bagaikan apa? Ulat memakan papan perahu, sementara dia berlayar pada lautan kehidupan, dipukul oleh gelombang, hancur berantakan. Satu dosa yang rahasia, dan hanya Tuhan yang tahu dan orang itu. Kita nggak tahu, umat yang nggak tahu, gereja tidak tahu. Ternyata apa? Terguncang juga. Bagaimanakah saudara pemirsa dikatakan yang akhirnya lulus dalam pengguncangan ini? Saya baca GC Great Controversy 623. Hasrat berdosa sudah dikalahkan. Inilah kondisi yang harus ditemui di dalam diri orang-orang bertahan pada masa kesukaran. Hasrat berdosa. Keinginan, niat. Tidak ada hasrat lagi untuk melakukan apa? Dosa. Itulah kondisi kerohanian orang yang ditemui dan lulus pada puncak pengguncangan tersebut. Yang kesembilan, yang terguncang. Yang kesembilan, Allah tidak pernah mengizinkan orang yang tabiatnya dinodai oleh sifat mementingkan diri untuk masuk ke dalam surga. Sifat mementingkan diri, selfish. Orang-orang yang selfish, yang tamak, yang luba, yang rakus harta, mementingkan diri, tidak lulus masuk surga. Saudara pemirsa, kita tidak bisa membaca motif seseorang. Hanya Tuhan yang tahu itu. Tapi kalau orang berbuat baik motifnya untuk kepentingan diri, keberuntungan diri sendiri, juga akan terguncang. Roh Nubuat melanjutkan, saya melihat Tuhan sangat tidak senang akan sifat mementingkan diri, walau dalam perkara yang kecil sekalipun. Pada mereka yang mengaku umatnya, setiap orang yang mementingkan diri tamak akan jatuh, seperti Judas yang menjual Tuhannya. Semua orang demikian akan terguncang keluar dari tengah-tengah umatnya. Setiap orang yang bersifat mementingkan diri akan terguncang keluar. Yang ke-10 yang terguncang. Yang ke-10 yang terakhir. Satu hal yang pasti ialah mereka yang mengaku anggota gereja Masjid Advent hari ke-7 akan tetapi berdiri di bawah panji-panji setan adalah yang pertama menolak, tidak percaya akan nasihat dan teguran yang diberikan oleh kesaksian Roh Allah, yang melawan Roh Nubuat. Mereka yang ada berdiri di bawah panji-panji setan adalah mereka yang pertama melawan, menolak Roh Nubuat. Yang terguncang juga mereka itu akhirnya. Saudara pemirsa, inilah kutipan Roh Nubuat, amaran kepada kita sekarang. Jangan kita bermain-main, jangan kita percaya diri, jangan kita merasa sudah cukup baik. Ternyata kita harus akui kita ini apa? Suam. Orang suam berguncang. Mari kita sungguh-sungguh membuat satu tekad bahwa kita akan benar-benar mengikuti nasihat Roh Nubuat tersebut. Semua yang percaya bahwa Tuhan sudah berbicara melalui hambanya Nyonya White dan menerima pekabarannya akan selamat dari penipuan yang muncul pada akhir zaman ini. Sebaliknya mereka yang menolaknya adalah menolak nasihat Tuhan. Yang menolak Roh Nubuat akhirnya akan terguncang. Saudaraku, jangan percaya kepada pemikiran sendiri dan berkata, tanpa Roh Nubuat juga cukup Alkitab, saya bisa selamat. Benar, tapi dengarlah apa amarah Roh Nubuat dalam 3 Selected Messages 83. Ada orang merasa cukup untuk mempelajari Alkitab tanpa tulisan Roh Nubuat. Dengan demikian mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Ternyata salah, seperti yang dilakukan oleh seorang bernama Ken Wright. Hal demikian akan meruntuhkan kepercayaan untuk tulisan Roh Nubuat bila mereka sudah menghancurkan penghalang-penghalang. Siapa Ken Wright? Saudara tahu Ken Wright adalah seorang yang sangat pintar, pendeta,
dan pernah dicalonkan untuk menjadi ketua General Conference. Tetapi dia menolak amaran nasihat dari tulisan Roh Nubuat. Akhirnya dia apa? Melenceng dari Alkitab dan akhirnya dia keluar dari gereja Masjid Penhari itu. Jangan pernah merasa cukup pintar menafsirkan Alkitab tanpa bantuan Roh Nubuat. Dan akhirnya kita akan mengalami hal yang sama seperti orang yang pintar Ken Wright tersebut. Kepercayaan terhadap kepalsuan sangat mudah menjalar kemana-mana. Demikianlah cara setan mempersiapkan jalan bagi umat agar tidak peduli lagi akan teguran amaran diberikan oleh kesaksian Roh Nubuat tersebut. Berapa orang yang akhirnya terguncang, saudara pemirsa? Jadi kita pelajari 10 jenis orang. Berapa banyak yang terguncang pada akhirnya? 4 Testimonis 4:95. Banyak yang terguncang. Great Kontroversi 608 mengatakan satu kelompok yang besar terguncang. Di dalam 5 Testimonis 1:36, mayoritas akan meninggalkan kita. Mayoritas. Berapa banyak mayoritas, sudah pemirsa? Lebih dari setengah yang mengaku dirinya sekarang anggota gereja Masjid Parigi 7. Lebih dari setengah akan terguncang. Dan pemirsa, yang main siapkan dirimu. Kalau tidak dengan sungguh-sungguh kita mengaku dan tak berani percaya diri sendiri, harus selalu dengan Yesus Kristus, maka kita pasti akan terguncang. Tetapi dengan Yesus Kristus dan kita tetap percaya dan mengikuti dengan sungguh-sungguh nasihat-nasihat dari Roh Nubuat ini, pasti kita akan tetap lulus. Dan teguran keras dari hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk menemplak dosa Laodikia yang tetap berada dalam kesuaman ini. Teguran itu, walaupun ada yang menolak dan terguncang, tapi dengarlah ini berita bahagianya. Tetapi Allah sudah memberi waktu untuk pekabaran itu supaya dapat berhasil dalam maksudnya. Hati harus disucikan dari dosa-dosa yang mana sudah lama sekali menutup pintu bagi Yesus. Pekabaran yang menakutkan itu akan mencapai maksud. Saudara pemirsa, walaupun lebih setengah atau mayoritas terguncang, tapi banyak umat Tuhan mendengar teguran itu dan akhirnya apa? Tetap berdiri dan tahan. Waktunya akan datang, saudara pemirsa, pembaruan secara menyeluruh akan terjadi. Bila pembaruan itu sudah mulai, maka roh permintaan doa dinyatakan setiap orang percaya, terhapuslah roh perbantahan, roh pertentangan dalam sidang Tuhan. Ada roh persatuan. Sementara orang-orang yang tak percaya akan apa? Akan terguncang. Dan bila mana ini sudah terjadi, dikatakan berita bahagianya apa? We shall receive the outpouring of the Spirit of God. Tuhan akan curahkan Rohul Kudus-Nya tak terbatas. Hujan akhir. Kapan? When we must walk in full obedience. Bila mana kita sudah berjalan dalam penuh penurutan kepada seluruh nasihat, petunjuk, amaran, dan nasihat firman Tuhan dan Roh Nubuat. When we full obedience, hujan akhir dicurahkan. Bila mana kita menuruti semua aturan-aturan Tuhan, maka kuasa hujan akhir itu akan dicurahkan kepada kita. Pada saat hujan akhir, penyegaran dari hadirat Tuhan akan datang, memberi kuasa kepada seruan nyaring dari suara malaikat yang ketiga. Akhirnya kita diberi kuasa hujan akhir dan kita menginjil dengan kecepatan halilintar. Dikatakan Injil itu akan tiba di seluruh dunia. Kecepatan halilintar menggambarkan kecepatan olehnya pekerjaan ini akhirnya akan dirampungkan. Dan bila mana sudah semua mendengar Injil, maka tibalah kesudahan itu. Dan pemirsa, dikatakan di sini, mereka yang masih ada di luar gereja Advent, dalam gereja Katolik dan Protestan, akan mendengar seruan nyaring dari pekabaran 3 malaikat tentang pemeliharaan hari Sabat dan sebagainya. Roh Nubuat katakan, tidak diragukan lagi bahwa domba Kristus masih lebih banyak sekarang di dalam tubuh yang mengaku Protestan, dan di antara umat Katolik banyak orang Kristen yang setia. Jadi saudara pemirsa,
kita akan mengabarkan Injil ini dengan penuh kuasa kepada mereka yang masih ada di dalam Protestan dan Katolik. Karena masih banyak domba Tuhan di luar kandang. Nah, akhirnya setelah tiba mereka semua mendengar, baik di Protestan, baik dalam Katolik, Injil kerajaan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa? Tibalah kesudahan. Wahyu 18:4. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut timpa malapetakannya, sebab dosanya telah bertimbul sampai ke langit, telah mengingat segala. Jadi umatku pergilah, keluar umat Tuhan dari apa? Dari Babylon, bersatu dengan umat. Dan sementara tanda binatang dipaksakan, disitulah dipanggil keluar apa? Umat Tuhan yang masih ada di dalam Babylon. Saudara pemirsa, inilah pelajaran mengenai apa? Pengguncangan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang siapakah mereka yang 144.000 itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mempelajari pengguncangan yang dahsyat menimpa gereja Tuhan, dan sementara itu kami melihat lebih setengah terguncang. Tuhan, tolonglah kami sekarang ini mempersiapkan diri kami untuk masa pemeteraian ini. Segala jenis dosa, dosa-dosa rahasia yang merasa kami tetap sudah jadi baik, merupakan dosa suam dalam jemaat, harus kami tinggalkan, dan kami terus berjuang sekuat tenaga mengasihi Tuhan. Dan kami tetap merasa orang tak layak, karena semakin dekat kami datang kepada Tuhan, kami merasa semakin tak layak. Di dalam hal seperti itu kami mengerahkan seluruh tenaga, kekuatan, kemauan untuk mengasihi Tuhan. Dengarlah suruhan kami Tuhan, supaya kami boleh mulai sekarang ini membuat persiapan menghadapi masa pengguncangan yang dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa bersyukur dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin.